Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semua, kali ini Pak Irwan akan mempresentasikan prediksi soal PTS 1 Mapel PAI Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD. Untuk yang pertama, KD 3.1. Soal nomor 1. Lafal lakum dinukum waliyadin merupakan salah satu ayat pada surat Al-Kafirun yang artinya titik-titik. A. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Katakanlah, hai orang-orang kafir. D. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jawabannya adalah A. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal nomor 2. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang turun berkaitan dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dengan tegas terhadap ajakan untuk titik-titik. A. Kompromi dalam bekerja. B. Kompromi dalam beribadah. C. Dermawan terhadap orang miskin. D. Membantu orang miskin. Jawabannya adalah B. Kompromi dalam beribadah. Soal nomor 3. Lafal la a'budu ma ta'budun setelah ayat berikut adalah titik-titik. A. Lakum dinukum waliyadin. B. Wala ana abidum ma abadtum. C. Wala antum abiduna ma a'bud. D. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawabannya adalah C. Wala antum abiduna ma a'bud. Soal nomor 4. Surat Al-Kafirun memerintahkan kepada kita untuk bersikap toleransi. Berikut ini pernyataan yang bukan contoh toleransi yang diperbolehkan dalam Islam adalah titik-titik. A. Memberikan bantuan. B. Mengikuti kegiatan ibadah mereka. C. Dermawan. D. Membantu orang miskin. Jawabannya adalah B. Mengikuti kegiatan ibadah mereka. Nah, itu bukan toleransi. Kita tidak boleh toleransi dalam beribadah. Soal nomor 5. Dua ayat yang sama bunyi dan bacaannya dalam surat Al-Kafirun
adalah ayat titik-titik. A. 1 dan 2. B. 2 dan 4. C. 5 dan 6. D. 3 dan 5. Jawabannya adalah D. 3 dan 5. Ayat ketiga dan ayat ke-5. Soal nomor 6. KD 3.3. Pernyataan berikut ini yang termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat kubro adalah titik-titik. A. Matahari terbit dari barat. B. Meluasnya perbuatan maksiat. C. Pembunuhan merajalela. D. Banyak terjadi bencana. Ya, untuk menjawab kiamat kubro berarti kiamat besar, maka jawabannya adalah yang A. Matahari terbit dari barat. Kita lanjutkan soal nomor 7. Setelah manusia mengalami kematian, maka manusia akan menanti datangnya hari kiamat di alam titik-titik. A. Mahsyar. B. Dunia. C. Barzah. D. Akhirat. Jawabannya adalah di alam C. Barzah. Soal nomor 8. Kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa seperti manusia merupakan salah satu tanda titik-titik. A. Kiamat kubro. B. Kiamat sukro. C. Kiamat besar. D. Hari akhir. Ya, jawabannya adalah kiamat sukro. Betul, kiamat sukro itu kiamat kecil, maksudnya kematian seseorang atau setiap makhluk yang bernyawa. Soal nomor 9. Orang yang meninggal dunia akan terputus amalnya terkecuali titik-titik. A. Amal jariyah. B. Istri solehah. C. Anak yang kaya. D. Rumah megah. Nah, jawabannya orang yang meninggal itu akan terputus amalnya terkecuali yang A. Amal jariyah. Soal nomor 10. Manusia akan mengalami peristiwa hari akhir dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala perbuatan manusia itu sendiri. Peristiwa ini dinamakan titik-titik. A. Yaumul Ba'ats. B. Yaumul Hisab. C. Yaumul Mahsyar. D. Yaumul Jaza. Ya, jawabannya apa? Hari pembalasan yaitu Yaumul Jaza. Soal nomor 11. Berikut ini ayat yang menjelaskan Asmaul Husna adalah titik-titik. A.
Tsumma rodadna lahu asfala safilin. B. La a'budu ma ta'budun. C. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. D. Wa arsala alaihim toiron ababil. Jawabannya adalah ya yang C. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Soal nomor 12. Orang yang membaca doa dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah akan membuat jiwanya menjadi titik-titik. A. Kaya. B. Takut. C. Tenang. Dan D. Was-was. Jawabannya adalah tenang. Ya, jiwanya akan menjadi tenang kalau menyebut asma Allah. Soal nomor 13. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Muqtadir. Maksudnya adalah Allah itu maha titik-titik. A. Dibutuhkan. B. Menentukan. C. Kekal. D. Mendahulukan. Al-Muqtadir artinya yaitu ya yang B. Allah maha menentukan. Soal nomor 14. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki asmaul husna as-somad. Oleh sebab itu sikap kita harus titik-titik. A. Selalu berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bersikap menyembah patung atau kuburan. C. Berdoa dengan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Selalu menggunakan jimat ketika hendak bekerja atau belajar. Ya, Allah memiliki sifat as-somad. As-somad itu Allah maha dibutuhkan. Maka jawabannya adalah yang A. Selalu berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal nomor 15. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan yang ada di langit dan bumi. Hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna titik-titik. A. Al-Baqi. B. Al-Muqtadir. C. As-Somad. Dan D. Ar-Rahman. Nah, Allah maha menguasai manusia, hewan dan tumbuhan dan seluruh ciptaannya. Maka jawabannya adalah yang B. Al-Muqtadir. Untuk soal uraiannya, nomor 1. Lafal wala ana abidum ma'abatum. Apabila dibaca bunyinya adalah titik-titik.
Ya, kalau ada soal seperti ini, berarti nanti kalian tulis jawabannya itu lafalnya atau bunyinya itu bagaimana. Nah, pakai apa? Latin, Pak? Iya, pakai Latin. Wala ana abidum ma abadtum. Kalau panjang itu tulisannya itu kalau la hanya itu double atau kamu tulis A di atas huruf A itu ada garis strip. Nah, ini menandakan bunyinya itu panjang. Ya. Soal nomor 2. Al-kafirun secara bahasa artinya titik-titik. Nah, itu kamu jawab, kamu tulis artinya al-kafirun. Kalau ada soal seperti itu, maka jawabannya adalah orang-orang kafir. Nomor 3. Hari kiamat dimulai dengan ditiupkannya trompet sangkakala yang dilaksanakan oleh titik-titik. Ya, yang meniup trompet ketika terjadi kiamat siapa? Malaikat Israfil. Soal nomor 4. Tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang yang beriman dan orang bertakwa adalah titik-titik. Apa? Surga. Dan yang terakhir soal nomor 5. Kursi meja kita dibuat oleh tukang kayu. Tukang kayu lebih dulu daripada kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada sebelum adanya makhluknya. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki Asmaul Husna titik-titik. Nah, Allah lebih dulu. Wah, berarti yang mendahulukan adanya kursi karena adanya tukang. Berarti Allah maha mendahulukan. Maka Asmaul Husnanya Al-Muqaddim. Ya, mungkin itu sedikit prediksi soal PTS-nya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Kalian ulang-ulang baca. Kemudian kalian bisa membaca latihan soal yang pernah disampaikan. Kalian ulangi lagi. Jangan lupa selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.